Tuhan, dan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sebab itu saya percaya ada berkat buat saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, buat kita semua yang sudah kerja keras, sudah dikasih oleh Tuhan dalam seluruh wadah bagian. Kita sudah kerja keras, kita sudah ambil bagian, dan saya percaya apa yang kita buat bagi Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Melihat bahwa selama 25 tahun bukan satu hal yang gampang, tapi Tuhan punya proyek susah, adalah satu proyek yang kekal, yaitu keselamatan. Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang yang dapat melakukan dan memberikan hal yang kekal itu, tapi Tuhan setelah berikan dalam hidup kita. Dan apa yang kita buat sudah dikasih oleh Tuhan adalah hal-hal yang kekal, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab ini saya percaya bahwa ini adalah waktunya, sudah dikasih oleh Tuhan, kita lebih giat lagi dalam Tuhan, dalam seluruh bidang kita ada, sudah dalam seluruh keberadaan kita ada, kita hidup, yang Tuhan berikan kepada kita kepercayaan bahwa ya semua itu sudah dikasih oleh Tuhan untuk Tuhan. Nyatakan kesaksian kepada dunia ini, semua bidang kita ada, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, sehingga kita dapat memberkati akan dunia ini. Karena kita melihat waktu sudah singkat, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah terlalu singkat akan waktu-waktu yang kita hadapi. Kita lihat di mana-mana ada banyak bencana, sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, orang akan berkata, oh lihat damai-damai, dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, kehancuran itu datang. Sebab dunia ini tidak akan kekal, sudah. Kita berkata dunia sedang lenyap, sedang menuju kepada kehancuran. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi gereja Tuhan akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Gereja Tuhan secara spiritual tidak kelihatan, tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa secara spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat kegerakan-kegerakan yang ada di hari-hari ini sudah sungguh luar biasa. Kemarin Bapak Pendeta Dedi Petrus katakan di Cina terjadi kegerakan luar biasa. Setiap hari ada 40.000 orang, 50.000 orang kenal Tuhan, sudah serahkan hidup bagi Tuhan. Di Rusia sudah dikasih oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di beberapa negara. Dan sekarang sudah lihat di Eropa sudah ada kegerakan yang besar. Kalau sudah melihat, kadang-kadang saya pikir Eropa lebih bebas daripada Amerika, sudah dikasih oleh Tuhan. Lebih banyak hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi justru saudara, kita lihat di mana Roh Kudus bekerja luar biasa, saudara. Wow, orang kumpul ribuan, ratusan ribu sudah dikasih oleh Tuhan di tempat-tempat terbuka menyembah Tuhan. Saya lihat bahwa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa di Timur Tengah pun. Om Deddy katakan sudah dikasih di Afghanistan, di Iran. Sudah ada kegerakan, malahan sudah presiden mereka yang jatuh dari helikopter, saudara. Orang Iran sendiri bersuka cita karena dia terkenal, dia membantai banyak orang Iran. Sudah dikasih oleh Tuhan, mereka bersuka cita, mereka celebrate. Sudah dikasih oleh Tuhan atas kematian daripada pimpinan negara mereka, sudah. Tapi bagi kekristenan, saya lihat satu hal yang luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan, di mana orang Kristen celebrate bahwa akan ada kegerakan yang besar di negara Iran yang dikenal dulu Persia. Sudah dikasih oleh Tuhan yang begitu militan, saudara, akan agama mereka. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat orang Kristen mereka bersuka cita karena mereka tahu akan ada satu kegerakan yang besar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Memang saya berpikir juga tidak berpolitik. Yang di bulan April mereka baru hujan bom di Israel, sudah. Saya bilang bagaimana ini Tuhan mau berperang ganti umatnya. Ketika saya lihat itu terjadi, saya bilang wow, gampang sekali Tuhan mau sudah dikasih oleh Tuhan menolong umatnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena pemimpin mereka jatuh, bayangkan 3 helikopter ada sedang jalan dikawal dengan 2 helikopter, sudah. Ya bagi politik orang berkata begini. Tapi saya melihat bahwa kematian manusia itu sudah dikasih, apalagi seorang pemimpin. Sudah, itu satu hal yang sangat penting. Tapi saya melihat bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan.
dikawal dengan 2 helikopter, tiba-tiba kabut datang dan ini yang satu yang jatuh, sudah jatuh. Siapa yang berperang? Sudah, saya percaya malaikat Tuhan juga berperang ganti umatnya. Sebab itu yang umat Tuhan percaya, sudah. Lihat pada waktu zaman Raja Hizkia, mereka dikepung sudah oleh tentara Aram yang besar. Tapi hanya 2 orang kusta yang datang, sudah dikasih oleh Tuhan. 2 orang kusta datang. Mereka dengar satu army yang besar. Dan kemudian mereka lari terbirit-birit. Karena Tuhan yang datang berperang. Tuhan punya army. Elisa pernah lihat, sudah dikasih oleh Tuhan di Dotan, dia dikepung oleh tentara yang besar. Tapi Elisa berkata, buka mata dan pelayan supaya dia dapat melihat bahwa yang ada bersama dengan kami lebih besar daripada musuh-musuh yang ada, sudah. Coba lihat. Wow. Tuhan ada, sudah. Secara spiritual kita lihat Tuhan ada. Helikopter yang cari mereka 2 ini tidak bisa melihat. Kejap, mereka pulang dengan selamat. Tapi justru yang pemimpin negara naik, sudah, itu yang jatuh. Hancur. Mereka tidak bisa selamat. Dengan beberapa orang stafnya, menteri yang ada di situ, mati dengan ajudannya, sudah dikawal siang dan malam. Kita lihat satu helikopter yang dipakai oleh seorang pemimpin bukan biasa, sudah. Pasti dirawat lebih daripada yang ada, pasti, sudah. Tapi itu bisa terjadi. Kita lihat. Dan pasti akan ada satu kegerakan. Ini waktunya sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bangkit untuk berbuat bagi Tuhan. Waktunya kita bangkit sudah dikasih oleh Tuhan. Orang-orang percaya ada something dalam hidup kita untuk kita nyatakan kepada dunia ini bahwa benar sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan juga saya selalu menantang kepada youth, kepada young generation. Beri hidupmu bagi Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa jika sudah memberi hidup bagi Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apalagi di hari-hari seperti ini. Banyak orang memberi hidup bagi presiden, bagi raja, bagi ratu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagi bangsa, bagi negara. Itu baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi itu hanya sampai dalam dunia ini. Tapi beri hidupmu bagi Tuhan. Saudara, sudah pikir Asia tidak mendapat apa-apa? Saudara, John Sung, terkenal pahlawan Asia. Dia dari Cina, dia datang sekolah di Amerika. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia jenius. Dalam 3 bulan dia kuasai bahasa Inggris perfect, saudara. Dan kemudian ketika dia mendapat dia punya title-nya, dia sementara di kapal sudah dikasih untuk pulang ke Cina, saudara. Maka dalam bukunya kalau saudara baca, dia saksikan, saudara, bahwa dari perusahaan swasta, perusahaan kepemerintahan sudah kirim, sudah dikasih oleh Tuhan tawaran-tawaran mereka untuk kerja di perusahaan mereka. Tapi waktu di Amerika dia sudah bertobat. Sementara di kapal itu sudah dikasih oleh Tuhan, hatinya goncang, ada sesuatu yang burning dalam hidupnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian apa? Saudara, dia katakan, saya tidak perlu semua ini, saya buang semua ini di laut. Semua dia punya ijazah, dia punya sertifikat, dia buang. Bukan saya mau katakan saudara berbuat seperti itu, tinggalkan semua. Tetapi saudara, kalau sudah punya ijazah sertifikat, itu Tuhan bisa pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Paulus seorang lawyer, Tuhan pakai luar biasa. Tapi ini John Sung ada spesial, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tinggalkan semua, saudara, dan kemudian sampai di daratan Cina, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bilang dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya Christ, saudara. Bayangkan. Tapi lihat, sampai hari ini dia seorang pahlawan Asia yang dikenal dengan luar biasa, diberkati dengan luar biasa, sudah dan pelayanannya, sudah message-nya saya masih baca sampai sekarang, dan saya masih lihat api dan anointing dari mereka punya message, sudah dikasih oleh Tuhan. Daripada kesaksian pribadinya memberkati saya, memberkati dunia ini. Itu salah satu orang, sudah. Apa dia hidup susah, dia hidup miskin, dia memberi hidup bagi Tuhan, tapi Tuhan berkati luar biasa, dan dia menjadi berkat buat banyak orang. Dia menangkan banyak orang, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat, dikenal pahlawan Asia. Buku itu buku yang saya baca, sudah dikasih oleh Tuhan daripada John Sung.
Lihat murid-murid Tuhan dipakai dengan luar biasa. Dan mereka bukan orang yang luar biasa. Petrus hanya nelayan, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak punya skill, yang lain punya skill. Yudas punya sarjana ekonomi. Dan murid-murid yang lain sudah hanya orang biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat Tuhan pakai dan mereka melakukan hal-hal yang besar. Sebab itu young generation, jemaat, kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara, saya berterima kasih kemarin. Saya melihat sudah dikasih oleh Tuhan. Bapak Theo dia Bapak Theo sudah dikasih oleh Tuhan. Selesai daripada acara. Sebelum acara di mana sudah Vina sudah ada jam 7 di sini, sudah dekorasi dengan baik. Kita lihat, wow. Wah, terima kasih. Itu cuma contoh, tapi semua telah kerja dengan baik. Ini waktunya, sudah buat bagi Tuhan, kerja bagi Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang sudah buat bagi Tuhan. Coba satu ayat kita lihat, mari kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan, and the world is passing away. Coba lihat, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abide forever. Bahasa Indonesia, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa yang kita buat bagi dunia, saudara, dan itu sedang lenyap. Tapi kalau kita berada dalam dunia ini, dalam situasi apapun, dalam organisasi apapun, kita tampil, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa saya ada di sini, saudara, karena saya ada Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan saya untuk berbuat sesuatu dalam perusahaan ini, dalam organisasi ini. Karena Tuhan tahu ada sesuatu dalam saya untuk berbuat, untuk memberkati banyak orang, menolong banyak orang, mengarahkan banyak orang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena di dalam situasi kita ada, kalau kita tidak melakukan hal apa yang Tuhan mau, saudara, Alkitab berkata, the world is passing away and the lust of it. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi Alkitab berkata, orang yang melakukan kehendak Allah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, abide forever. Jadi dengan kata lain, kita di dunia ini abide karena Tuhan perhatian. Sudah dikasih oleh waktu Cornelius berbuat bagi Tuhan, Alkitab berkata jadi monumen di hadapan Tuhan. Dan setiap Tuhan lihat monumen itu, dia melihat akan Cornelius apa yang dia buat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita buat bagi Tuhan, Alkitab berkata kekal untuk selama-lamanya. Saudara, ini waktunya. Saudara, kita berbuat bagi Tuhan. Bukankah ada something dalam hidup kita yang kita daripada tema kita, saudara? Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan apa dia ada dalam hidup kita itu pasif. Nah, karena kita ulang tahun yang ke-25, saudara, saya tidak berbicara panjang kepada saudara, tapi mari kita lihat sedikit tentang Mount Carmel. Saya membaca panjang ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak panjang saya berbicara tentang Mount Carmel. Dalam kita ulang tahun yang ke-25. Apa maksud Tuhan? Keberadaan kita di tengah-tengah, saudara, situasi yang seperti ini, di tengah-tengah orang yang banyak tidak percaya. Karena orang katakan sudah dikasih oleh Tuhan, statistik di Amerika hanya 27% sudah dikasih oleh Tuhan orang genuine Kristen. Tapi banyak sudah fasik. Orang fasik berarti dia kenal Tuhan tapi dia fasik, saudara. Dan banyak orang sudah kafir, sudah yang sama sekali tidak mau kenal Tuhan. Tapi saudara, coba lihat ini yang terjadi dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Lebih baik sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca sama-sama mulai ayat yang ke-15. Nah, kita baca aja dalam bahasa Inggris sebab saya ingin menunjukkan ada something dalam hidup kita, terutama young generation. Sebab dalam acara kemarin kita sangat memberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang datang, kita sangat memberkati. Mereka ngomong sama saya, saudara. Mereka bicara sama saya. Hamba-hamba Tuhan yang ada juga, saudara. Mereka bahkan sampai mereka menangis. Waktu pemuda mengadakan satu pertunjukan di sini, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya terharu, prihatin. Saya bilang, wow, mereka sungguh-sungguh, wow, ada something dalam kehidupan pemuda. Mereka sungguh-sungguh, saudara. Mereka adakan pertunjukan. Mereka bilang, jatuh air mata. Kenapa? Melihat bagaimana kesungguhan daripada pemuda dan bagaimana Christ yang ada dalam hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka bisa menangkan dunia ini. Ada something dalam hidup mereka. Karena sudah pada waktu Yesus bangkit, semua tidak ada power yang bisa kawan hidup mereka, saudara.
Wow, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka banyak yang menangis dan seluruh acara mereka perhatian, sudah. Mereka berkata, wow, kenapa ini acara katanya? So, tidak ada kesempatan untuk mereka melihat kiri kanan. Semua seperti satu hal yang menarik. Saya katakan itu anointing Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita semua memberkati banyak orang. Amin, saudara. Ya, Tuhan kita luar biasa. Saya ingin baca ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita baca aja dalam bahasa Inggris ayat yang ke-15. Then Elijah said, as the Lord of hosts live, before whom I stand, I will surely present myself to him today. Ayat yang ke-16. So Obadiah, ini tuh Raja Ahab punya orang, went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. Ayat yang kita baca terus, saudara. Then it happened when Ahab, pokoknya sudah tahu, sudah mengerti. Kita baca. So Elijah, that Ahab, said to him, is that you of troubles Israel? Wow, sudah. Elia begitu berani di hadapan Raja Ahab, sudah lihat, dan kemudian apa yang dia bilang? Pertama Raja Ahab kata, kamu yang kasih trouble Israel. Dia katakan, and he answered and have not troubled Israel, but you. Dia bilang you. Di hadapan raja dia bilang you. Sudah. Ada something dalam kehidupan Elia. Sudah. You. But you and your father house have. And in that you forsaken the commandment of the Lord and have followed the Baal. Saudara, kita baca terus. Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel. The 450 prophet of Baal and the 400 prophet Asherah who eat at Jezebel's table. So I have sent for all the children of Israel and gather the prophet together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answer him not a word. Then Elijah said to the people, I alone, dia hanya sendiri. Sekarang Ahab dengan tentaranya, dan kemudian ada 400 Nabi Baal dan Nabi Asyera, 450. Kalau bahasa siapa? 450. Dia berkata, I am alone. Dia hanya sendiri di hadapan. Lihat keberanian yang ada pada Elia. Nah, ini zaman kita hidup. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa dia begitu berani? Ini imperial witchcraft sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Elijah alone. Sometimes young generation, you alone. Jemaat, you alone. Dia berkata, I am alone and left a prophet of the Lord. Dia hanya sendiri sebagai Nabi Tuhan. But Baal's prophets are 450 men. Therefore let them give us two bulls, and let them choose one bull for themselves, cut it in pieces, and lay it on the wood, but put no fire under it. Saya aja bahasa Inggris supaya Yud bisa lihat dia punya peristiwa ini. And I will prepare the other bull and lay it on the wood, but put no fire under it. Kemudian, then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, Jehovah. And the God who answer by fire, he is God. So all the people answered and said,
spoken. Wow, sudah. Lihat, Elia di tengah keadaan seperti ini. Wow, itu zaman Elia, saudara. Sekarang zaman kita. Tuhan berkata, I am with you. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini zaman Elia. Dia tidak takut. Dan ini memberikan kepada kita di tengah-tengah generasi seperti ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak takut untuk menyatakan Tuhan kita. Kita tidak takut untuk menyatakan bahwa kita dapat memberkati dunia ini, sudah dikasih. Kita dapat change situation. Situasi apapun, saudara bisa change. Dalam rumah saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam dimanapun saudara berada, situasi apapun saudara bisa change. Bukan change orang, situasi change. Dan orang dapat melihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Orang dapat melihat kita, bahwa kita bisa bless His world. Kita bisa menolong orang, kita bisa arahkan orang with love kepada arah yang benar, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara lihat di sini bahwa dikatakan bahwa Elijah said to the prophet of Baal, choose one bull for yourself and prepare it first, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it. Wow. Dia berkata, buat kamu punya pertunjukan, kamu banyak, kamu duluan. Mereka mau karena mereka tahu mereka punya God. Sudah dikasih mereka banyak gods, dan mereka sudah pertunjukkan banyak kali, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mereka punya confidence karena mereka ada 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Sudah buat sekarang dan taruh no fire. Tapi sudah lihat, sudah baca terus, sudah. So they took the bull which was given them, and they prepared it, and call on the name of the Baal from morning even till noon, saying, "Oh Baal, hear us." But there was no voice and no answer. Then they leaped about the altar which they had made. Oh, sudah akan lihat kepenampilan saudara, sudah akan melihat setan bekerja dengan hebat di hari-hari ini. Tapi akan terjadi seperti ini jika saudara tampil, saudara tahu siapa saudara, dan saudara tahu apa yang ada dalam hidup saudara. Saudara tahu siapa yang bersama dengan saudara. Karena lihat, from morning till noon say, "Oh Baal." Biasanya Baal jawab. Biasanya setan berbuat miracle buat mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka berkata, "Oh Baal, hear us." But there no voice, no answer. Sudah dikasih. Ini yang dunia akan alami dalam hidup mereka. Akan tiba saatnya mereka berkata, tidak ada kesenangan lagi bagi kami. Akan tiba saatnya mereka berkata, semua sia-sia di atas segala kesia-siaan. Tapi jika engkau melakukan kehendak Tuhan, Alkitab berkata itu abide forever. Sudah coba lihat. Akan tiba, sudah akan lihat. Then they leap about the altar which they had made. Coba lihat ayat yang ke. Wow, and so it was at noon that Elijah mocked them and said, apa yang mereka banggakan dia mock, sudah dikasih, dia ejek. Apa yang menjadi andalan mereka, dia mock, dia ejek. Bukankah Nabi Baal, Nabi Asyera ini membuat Mesir prosper? Membuat Ahab prosper, membuat kerajaannya prosper, membuat kerajaannya kokoh dan kuat. Tapi lihat, sudah dikasih oleh Tuhan, Elijah mulai mock mereka, mulai hina mereka. Ini pandangan yang kita lihat kepada dunia ini, saudara. Siapa kita? Sudah dikasih oleh Tuhan. Setinggi sehebat apapun, sudah Elia mock mereka. Coba lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Cry loud, panggil lebih keras. For he is good, he is God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awake. Wah, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan mungkin lagi mungkin Tuhan kamu lagi merenung. So they cried aloud and cut themselves, and was their custom with knife and lunch until the blood gushed
out on them. Kalau sudah baca nama saya dikatakan mereka mulai kesurupan. Kesurupan itu sudah berarti manifestasi dari setan. Mereka kesurupan, sudah dikasih oleh Tuhan. Setan ada bekerja, tapi lihat tidak dapat menjawab dengan api. Karena Tuhan yang menjawab dengan api, Dia adalah Tuhan yang benar. Kemudian ayat yang berikut saudara, ayat yang ke-29. And when midday was past, they prophesied. Nah ini yang mereka mulai kesurupan saudara. Until the time of the offering of the evening sacrifice, but there was no voice, no one answer, no one pay attention. Ayat yang ke-30. Then Elijah said to all the people, come near to me. So all the people came near to him and repaired the altar. Repaired the altar of the Lord. The altar, Tuhan punya altar. Altar of the Lord that was broken down. Wow, saat itu Tuhan punya altar broken down. Bangsa ini telah berbalik. Bukankah di mana-mana sudah gereja-gereja ada banyak altar yang broken down. Sudah. Lihat, kehidupan keluarga pribadi itu banyak altar broken down. Broken down. Sehingga mereka tidak melihat api dan anointing. Saya percaya altar kita baik. Pertunjukan aja kemarin orang menikmati akan kehadiran dan urapan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya jamin altar yang ada di Mount Carmel itu baik. Amin saudara. Altar of the Lord. Orang datang sini diberkati, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati berkat Tuhan, melihat miracle daripada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. That was broken down. Lihat. Banyak bangsa broken down, tapi sedang ada kegerakan yang luar biasa. Ayat yang ke-32, sudah lihat. Ayat 32. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribe of the son of Jacob. Sebab ini bangsa mereka masih kecil, tapi mereka adalah keturunan Abraham secara fisikal. Sudah dikatakan. Tapi kita adalah keturunan Abraham secara spiritual. Yang tidak ada condemnation, yang tidak condemn orang lain. Saudara, yang full of love, yang merangkul banyak orang. To whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. Ayat yang ke-32 kita baca. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord. Build an altar in the name. Tuhan percayakan saya untuk build an altar. Dengan powerful Tuhan punya name. Bukan untuk saya. Sudah. Untuk build ini Mount Carmel. And he made a trench around the altar large enough to hold a seat. Ayat yang berikut. And he put a wood in order, cut the bull and in pieces, and laid it on the wood, and said, fill 4 water pots with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Saya ingin stop sedikit di sini. Kita akan baca kembali ayat 34, tidak panjang kita mau lihat, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat air itu sangat mahal pada saat itu karena 3 tahun 6 bulan tidak ada air, tidak ada hujan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ingat, Elia Tuhan harus sembunyikan di sungai Kerit karena kekeringan. Sudah satu trouble terjadi, kelaparan, kekeringan. Banyak dalam Alkitab terjadi kekeringan. Abraham harus pergi ke Mesir, Ishak hampir pergi ke Mesir, sudah dikasih terjadi kekeringan. Bukankah ini yang sedang terjadi dalam dunia ini, saudara?
dan sudah dikasih, itu sudah terjadi, dan air itu mahal. Tapi Elia berkata, pour itu air. Lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun kering, walaupun air itu mahal, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang dicari orang sebenarnya bagi Tuhan itu, saudara, itu hal yang kecil, hal yang tidak ada apa-apa, saudara. Hal yang kecil, saudara. Air bicara tentang berkat, hujan bicara tentang berkat, saudara. Ingat, Abraham diberkati karena Tuhan berjanji kepada mereka. Tapi bagi kita orang percaya, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah jadikan kita orang yang diberkati. Kita sudah diberkati. Jadi sudah bukan kita lagi berdoa minta diberkati, kerja keras minta diberkati. Sebab itu ketika orang kerja keras semua kolaps, dia tidak nikmati ketika itu berkat datang. Sudah minta diberkati. Tapi orang percaya sudah too late kalau kita berdoa mau minta diberkati, mau minta untuk diberkati, karena Tuhan sudah berkati akan hidup kita, saudara. Too late. Untuk kita orang percaya, kita mau find out, hanya mau find out sudah dikasih oleh what belong to us, apa yang kita punya. Karena Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Coba saudara lihat sedikit dalam Filipi, saya berhenti di sini. Dalam Filipi pasal yang Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Saudara lihat. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all, kalau King James all ini, with every spiritual blessing in the heavenly places. Sudah perhatikan ayat ini. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Jadi bukan will, tapi has. Jadi Tuhan telah berkati kita. Semua Tuhan sudah berikan. Yesus mati itu spiritual. Dan Alkitab berkata kalau dia memberikan anak yang tunggal bagi kita, berarti dia telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan telah berikan segala sesuatu. Telah. Dan ini dikatakan telah. Yesus mati secara spiritual. Jadi berkat secara spiritual. Kita human spirit telah diberikan kepada kita. Ingat, Alkitab berkata dia yang kaya, sebentar perjamuan, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Coba ayat itu ditaruh, sudah dikasih oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke 8 ayat yang ke-9. Sudah lihat bahwa sudah orang diberkati. Dan kita mau find out. Saya percaya kita find out, kita temukan, dan setiap kita diberkati. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, Yesus yang kaya, yet for your sake, bukan for the world, bukan for dunia, for your sake, for you and me sake, become poor, that you through his poverty, melalui kemiskinannya, might become rich. Nah, coba lihat. Dan Yesus telah mati, dia telah menjadi miskin. Soal disana Yesus Kristus yaitu yang kaya, dia menjadi miskin karena kita. For your sake, dia telah menjadi miskin. Kemiskinan Yesus bukan cuma secara finansial. Kemiskinan Yesus adalah miskin secara finansial, secara fisik, secara jiwa, dan secara roh. Alkitab buktikan. Sampai di atas kayu salib, kain yang ada di tubuh Yesus diambil dan dibagi oleh Laskar, beberapa bagian dibagi. Sudah sampai dia betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, hilang semua, dan secara jiwa dia miskin. Kenapa, saudara? Dari Taman Getsemani ketika Tuhan berdoa, Alkitab berkata dalam darah ada nyawa jiwa kita, maka peluh darah yang tercurah, darah yang keluar. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, dicambuk 40 kali, darah terpercik dari tubuhnya dengan daging-daging yang keluar, dipakai mahkota duri, sudah dikasih oleh Tuhan, dan pikul salib di jalan Via Dolorosa itu, maka penuh dengan darah Yesus. Kenapa? Karena dia tertelungkup sampai lututnya hancur, karena dia harus pikul akan salib yang begitu berat. Darah itu mengalir di situ sampai di
di atas kayu salib sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus berkata it is finished, maka dia mati, maka tombak daripada seorang laskar ditusuk di jantung Yesus, dan Alkitab berkata keluar air dan darah. Saudara, dalam kedokteran, jika jantung kita penuh dengan ada air, saudara, berarti orang yang mengalami tekanan banyak, saudara, dalam jiwanya, maka saudara, jiwanya dia jadi miskin. Saudara, berarti dia tanggung segala frustrasi kita. Dia tanggung, sudah dikasih oleh Tuhan, segala tekanan jiwa dalam hidup kita, ketakutan dan semua tekanan dalam jiwa kita. Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia jadi miskin, saudara, akan jiwanya sudah dikasih oleh Tuhan. Betul-betul hancur sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat tekanan yang ada, sehingga jiwa kita boleh become sound, aman, tentram, damai. Jika kita temukan hal ini, maka tidak ada ketakutan dalam hidup saudara, tidak ada tekanan dari kuasa setan dalam hidup saudara. Jika sudah tahu akan hal ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan secara spiritual dia miskin. Kenapa dia berkata, Bapakku, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti Bapa tinggalkan dia, berbalik belakang ke glory of God, kemuliaan Allah, sudah kebesaran Allah, kekuatan Allah, maka tinggalkan dia. Benar, secara spiritual dia jadi miskin. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan, supaya secara spiritual itu glory, itu power ada tinggal dalam hidup kita. Lihat, luar biasa Tuhan Yesus buat. Tidak ada orang yang bisa buat seperti itu. Dia kaya menjadi, dan kita kaya di dalam dia. Jadi berarti kita kaya di dalam dia. X sebagai orang yang kaya, X sebagai prince and priest. Karena kita mau find out, dan Alkitab akan membuat kita temukan, kita find out. Selama ini satu ayat saya praktek dalam hidup saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya tahu saya orang diberkati dan Tuhan sudah berikan. Cuma saya ingin baca itu ayat itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Makin kita find out hal yang besar kita alami. Coba lihat ayat 23. For surely, kalau ada kata-kata begini berarti for sure, satu hal yang the truth. I say to you, whatever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. Ayat 24. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Nah ini saudara, bagaimana kita melihat kalau di ayat yang ke-23, saudara lihat di situ tidak ada pray, tidak ada doa. Say. Tidak ada doa. Jadi apa yang belongs to you sudah tidak perlu berdoa. Tidak perlu berdoa. Yang ayat 23 ini cukup say. Dan saya banyak alami dalam hidup saya. Jika kita perlu finansial, istilah kata, oh saya perlu, saya cuma bisa katakan the money will come, and I receive already. Dan banyak miracle luar biasa itu datang. Sudah dibawa, the money will come ini. Nah itu kita tidak perlu pray, kita tidak perlu berdoa. Oh saya punya pekerjaan begini, lihat hasil saya begini, kita cancel. Itu berkat. Pekerjaan apapun saya berkata, the money will come. I am blessed. Whatever I do prosper. Lihat. Dan sudah akan lihat itu sumber. Karena sudah orang diberkati. Tapi ada yang perlu kita berdoa. Ayat 24. Sudah dikasih. Ayat 24 ada yang perlu kita berdoa. Kalau kita tahu belongs to us, kita tidak perlu berdoa. Just say, thanks be to God and our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places. Percaya akan firman atau tidak? Dan saya alami, sudah. Sehingga ketika saya mulai temukan di find out, tidak ada worry lagi, sudah. Sudah mau tahu saya di kutub mana, sudah di padang rumah, tidak ada worry. Dikasih oleh Tuhan. Sedimanapun diberkati. Tapi ini ayat 24 itu bicara tentang kita harus minta, ask. Ada yang kita perlu ask. Nanti satu waktu saya berbicara
tentang hal ini sudah dikasih oleh Tuhan, tapi sudah mau agak jauh. Tapi Tuhan sudah jadikan kita orang diberkati, sudah sebagai orang yang diberkati. Saya sedang berdoa, tidak ada satu yang sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah melihat di end, saudara susah, sudah minta-minta, sudah hidup dan tinggal dengan orang yang sudah harapkan hidup saudara. Dan dikasih oleh Tuhan. Sudah. Banyak anak-anak penuh pergumulan, tapi orang tua taruh harapan kepada mereka. Mereka juga ingin hidup, sudah dikasih oleh mereka. Saya sudah invest begitu banyak buat mereka, tapi ada waktunya sudah tidak bergantung kepada siapa-siapa. Dikasih oleh Tuhan. Sudah akan lihat, wow, karena sudah find out siapa saudara, sudah find out siapa saudara. Mas saudara orang yang diberkati, karena dia kaya telah menjadi supaya kita menjadi kaya dalam dia. Sudah find out bahwa benar Tuhan sudah berkati hidup saudara, karena Tuhan sudah selamatkan hidup saudara. Amin, saudara. Bukan berfungsi tidak kerja itu sudah akan lihat itu berkat sudah dikasih di situasi apapun. Tuhan akan berikan jalan kepada saudara, berikan ide dalam hidup saudara. Itu berkat. Tapi kita kembali di Mount Carmel tadi, saudara, di Mount Carmel tadi. Pasal yang ke-18 ayat 30 berapa tadi? Terus 34 sekarang. And he said, do it a second time. And they did it a second time. And he said, do it third time. And they did it a third time. Air ditumpah, lakukan sampai 3 kali. So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water, sampai dengan selokannya penuh dengan air. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me. Singkat dipunya doa. That these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their heart back to you again. Ya Bapak. Then the fire of the Lord fell and consumed and burned sacrifice, and the wood and the stone and the dust, and it lit up sampai dia jilat semua, sudah the water that was in the trench. Ayat 39. Now when all the people saw it, they fell on their face, and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat, itu fire. Tuhan yang menjawab dengan api adalah Tuhan yang benar. He is God yang membuat mereka berbalik. Saudara, Tuhan yang menjawab dengan api. Alkitab berkata, sudah dikasih oleh Tuhan, kita dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Ini api dahsyat. Alkitab berkata dia bakar itu korban, dia bakar semua kayu-kayu sampai dengan air yang banyak itu jadi kering, saudara, sampai dengan pasir dan batu itu dikatakan terbakar. Lihat hebatnya itu api. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada di mana itu api? Dari pemuda sampai. Bukankah telah ada dalam hidup kita? Amin, saudara. And let that fire burn inside of you. Bukan Tuhan lagi yang membuat itu api burn. Seorang, saya suka untuk Reinhard Bonnke, sudah dikasih oleh Tuhan, saya baca bukunya tentang api. Dia berkata itu api Tuhan menyala sampai di tulang-tulangku, dia katakan burn. Sewaktu dia dan dia bilang sudah dikasih oleh Tuhan, kalau ini api mati, saya bilang sama Tuhan, biar saya mati.
Dia mau hidup lagi. Tapi itu api itu sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, membakar okultisme, semua penyembah yang ada di Afrika, miliar jiwa diselamatkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Api itu membakar roh-roh kemiskinan yang ada, sudah sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Itu api itu sudah dikasih oleh Tuhan, ada dalam hidupnya. Lihat, coba kalau api itu menyala dalam hidup kita, kemiskinan dalam hidup kita dia akan bakar. Semua habit dan hal-hal yang tidak berkenan dia akan bakar. Sudah dikasih. Api dunia ini itu fake. Api dunia ini empty di hadapan Tuhan. Coba lihat, Sadrak, Mesak dan Abednego sudah dibakar dengan api yang dipanaskan 7 kali. Tidak dapat menghanguskan mereka. Tidak dapat. Lihat, api dunia sedang berkobar. Bencana, masalah sudah dikasih alat manusia dan berbagai macam perbuatan manusia. Api dunia ini sedang berkobar, sudah dikasih oleh, dan orang taruh perhatian kepada hal itu. Tapi bagaimana dengan gereja Tuhan yang api yang ada dalam hidup sudah? Api itu Musa lihat ada di burning bush, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dengan api itu dia datang untuk menghadap Firaun. Firaun yang punya banyak God, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia datang menghadap dengan tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena api itu burning dalam hidupnya. Dia tidak bawa apa-apa. Dia tidak bawa kekayaan besar. Dia hanya bawa itu tongkat, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia datang untuk menghadap Firaun, sudah dengan banyak God, dengan kekuasaan dan otoritas yang ada. Tapi api itu burning dalam kehidupan daripada Musa, sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga dia tumbangkan Firaun dan semua laskar yang burning untuk membunuh dia. Dia tumbangkan mereka semua karena api itu burning dalam hidupnya, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah young generation, anak-anak muda, biar api itu menyala. Saudara tidak akan hidup miskin, saudara tidak akan hidup susah. Maka keadaan kain dan semua tidak bisa tinggi hancurkan hidup saudara, karena itu api itu burning. Power, kekuatan power tidak bisa tekan akan kehidupan Musa, sudah dikasih. Dan waktu dia keluar, dia melihat api itu sungguh luar biasa yang pimpin mereka di tengah-tengah kegelapan. Dia bagaikan tiang yang luar biasa yang berikan hangat kepada mereka. Dia lihat, wow, ini api. Dan sebab itu api itu telah menyala dalam kehidupan daripada Musa, sudah dikasih oleh Tuhan. Biar api itu menyala dalam hidup kita, menyala dalam rumah kita, menyala dalam pekerjaan kita. Sudah akan lihat, semua hambatan akan hangus. Semua hambatan akan hangus. Banyak kali kita dekat dengan masalah, dengan penyakit, dengan berbagai macam tekanan ekonomi, sudah dikasih. Kita ditekan. Kenapa? Karena sepertinya api daripada setan itu burning. Tapi sudah dikasih oleh, jangan tinggal diam. Alkitab berkata, resist the devil, dan dia akan lari. Resist. Sebab semua pekerjaan ingin membakar saudara, ingin menghancurkan saudara. Saya bicara tentang api ini, saudara. Tapi resist the devil. Kata itu Rismina, saya lihat itu polisi dia tangkap itu orang yang bikin crime, saudara, dia tangkap. Saya suka nonton itu polisi. Ketika polisi mau tangkap, mereka resist, fight back. Jadi kalau fight back, saudara. Jadi jika jangan masalah datang sakit, fight back, saudara. Biar api itu berkobar, saudara, dalam hidup saudara. Dia kasih keluar berapa banyak, saudara? Keluar dari tanah Mesir. Semua gad daripada Firaun tidak bisa berdiri di hadapan daripada Musa. Karena itu api bukan api yang fake, bukan api dari dunia. Dan karena Elia berkata, Tuhan yang menjawab dengan api, dia adalah Tuhan yang benar. Ini api daripada Tuhan, saudara, yang burning dalam hidup kita. Be filled with the Holy Spirit, karena dia adalah api, dia adalah flame yang dimana mereka bakar semua mereka punya kemiskinan, bakar mereka punya dewa-dewa, bakar mereka punya penyembahan. Dan ini satu hal yang batuk. Di mana gereja ada, sejarah gereja mencatat, maka negara itu berkembang. Dulu di Todano saja penuh dengan mistik, sudah penuh dengan. Tapi ketika gereja bertumbuh, maka itu api hanguskan semua. Bukankah api itu kalau menyala, rumahmu akan penuh dengan sukacita, rumahmu akan penuh. Oh, ada tawaran, tapi saya buat Tuhan, melakukan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita beri semua. Mari kita mau berdoa. Haleluya.